Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan hadis yang selanjutnya adalah hadis yang nomor 6, yaitu yang kita terangkan hadis nomor 6, yaitu tentang halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdillah bin Nu'man. Beliau menceritakan pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Berarti ini ceritanya Rasul ini biasanya kalau syami itu ini didengarkan oleh lebih dari beberapa sahabat. Kadang Rasul sedang taklim, Rasul sedang bercengkrama, kemudian Rasul menyampaikan sebuah dawuhnya. Kemudian dawuhnya ini ditulis oleh para sahabat, dihafalkan, yang disebut dengan hadis. Yang disampaikan oleh Rasul itu apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun min. Rasul menceritakan bahwa perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Tetapi antara halal dan haram, sesuatu yang belum tahu hukumnya itu disebut dengan syubhat. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Rasul? Bagi kita itu untuk melihat barang yang haram atau barang yang jelas itu sebetulnya sudah nampak. Tapi terkadang kita sendiri itu tidak dengan hibah diberi, bisa juga dengan cara diwaris, yaitu diwaris atau dari tirkahnya atau peninggalannya orang tuanya. Syaratnya orang tuanya sudah meninggal, maka hartanya orang tua itu dimiliki oleh anak-anaknya. Kalaupun tidak demikian, dari mana? Dengan cara dijual atau dibeli. Itu adalah cara orang-orang memiliki harta. Maka selain dengan cara itu, maka harta yang dimilikinya disebut dengan harta yang haram. Nah, disampaikan oleh Rasul, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu semisal ketika orang memiliki rumah pasti ditanya, kamu milik rumah dari mana? Pasti asalnya itu ketemu, saya bangun. Oh iya, kamu bangun rumah. Hasilnya dari apa? Saya hasilnya uang saya dari berdagang. Nah itu. Maka rumah itu jelas halal. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah perdagangan ketika jual beli itu hasilnya itu semuanya halal? Tidak. Maka Allah mengingatkan di dalam transaksi jual beli, wa ahalallaha bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli apa yang dihalalkan? Yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang yang dijual, kemudian ada uang untuk membeli, kemudian ada akad bertransaksi. Nah kalau itu terpenuhi, maka jual belinya sah. Umpamanya seseorang dia jual sembako di rumah, maka ketika yang dijual itu adalah dia jual beras, berasnya itu sudah miliknya dia sendiri, kemudian dia jujur dengan istilahnya itu diberikan tahu, ditanya oleh pembeli, Pak berasnya 1 kilo berapa? 1 kilo 10.000. Kemudian ditakar, kemudian ditimbang, kalau memang berasnya itu 1 kilo nimbangnya dengan jujur, maka dibayar dengan 10.000. Nah tetapi kalau pembelinya ini curang,
maka bisa saja timbangannya dikurangi. Tidak sampai genap 1 kilo, kadang 9 on setengah. Maka yang setengah on itu walaupun cuma setengah on, kalau itu hasilnya dari menipu, maka hasilnya itu juga haram. Makanya dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kita mudah sebetulnya membeda-bedakan. Nah, dalam transaksi jual beli itu di dalam hukum Islam, syarat-syarat itu kemudian dibagi menjadi banyak sekali. Ada yang sekarang itu jual beli secara online. Itu bagaimana? Kita nggak tahu barangnya, kemudian kita hanya melihat gambarnya, kemudian setelah itu cocok kita transfer barang dikirim. Itu bagaimana dalam hukum Islam? Maka dalam hukum Islam yang disebut dengan bai'us salam, yaitu bai' salam, yaitu bai' secara pesan. Nah, bai' salam ini kalau menurut Imam Syafi'i itu bai' salam itu terkadang barang yang dipesan itu sudah berada pada penjual, kadang penjual itu masih membuatnya. Nah, ini namanya bai'us salam. Tapi kalau menurut selain mazhab Syafi'i, kalau barangnya itu belum wujud, maka disebut bai'ul istisna. Itu bai'ul istisna kalau menurut mazhab. Semisal kita melihat di HP itu sebuah gambar, di situ ada gambar kita mau beli almari. Nah, setelah kita klik mau beli, ternyata pembelinya itu masih buat. Namanya itu bai'ul istisna kalau selain mazhabnya Imam Syafi'i. Itu semuanya diperbolehkan dalam akad jual beli. Yang penting apa yang ditunjukkan pada gambar, kemudian kriterianya ditulis. Ketika sampai kepada pembeli, kriteria yang ditulis tadi sesuai dengan yang dipesan. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dipesan, maka si pembeli boleh komplain kepada penjual tadi. Kekomplainan tadi adalah protes, bisa pembeli jual belinya dibatalkan atau minta ganti rugi. Dan ketika kedua belah pihak ini sepakat, pembeli penjualnya tadi mau ganti rugi, kemudian pembelinya itu menerima, maka jual belinya sudah sah dan halal saling dimiliki. Tapi ketika penjualnya tadi nggak mau tanggung jawab, maka harta yang dimiliki oleh penjual tadi bercampur dengan harta yang haram. Itulah kriteria-kriteria, dan masih banyak lagi hal-hal kalau kita berbicara tentang akad jual beli yang sekarang ini sedang marak. Atau dalam istilah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Dalam hal menjaga keturunan juga sama, Islam sudah mengatur antara laki-laki dan perempuan, ketika satu muhrim itu bersentuhan tidak dosa. Tetapi kalau lain muhrim bersentuhan dosa. Tetapi Islam mengatur ketika itu lain muhrim, ketika tadinya bersentuhan dosa, kemudian sebenarnya nggak dosa, bagaimana? Diaturlah dengan yang namanya akad nikah. Ketika sudah dilakukan akad nikah, maka kedua pasang tadi yang tadinya haram menjadi tidak haram. Itu namanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian yang selanjutnya adalah wa bainahuma mustabihatun. Di antara perkara yang tidak jelas tadi, mana yang haram mana yang halal, itu namanya mustabihat. Contoh umpamanya kita di jalan menemukan uang, ambil atau tidak, itu nggak jelas itu miliknya siapa. Kalau dalam hukum Islam itu namanya barang miliknya orang lain, boleh diambil tapi dengan syarat kita itu menyimpannya. Kemudian kita umumkan siapa pemiliknya. Kalau tidak ada yang ngaku, diumumkan sampai 1 tahun, baru kemudian kita boleh memakai. Ternyata 5 tahun yang akan datang pemiliknya datang, ya kita wajib doman, karena itu istilah barang terpulang. Karena barang itu pasti ada pemiliknya. Tidak mungkin kita menemukan uang, menemukan HP di jalan itu tanpa ada pemiliknya. Nah, kalau itu kita miliki bagaimana? Ya haram. Umpamanya menemukan uang 100.000 di jalan kemudian kita belanjakan, itu miliknya orang. Itu bukan harta yang haram.
bukan harta yang halal, itu barang yang haram. Dan caranya bagaimana? Disimpan dulu, diumumkan siapa kehilangan uang, siapa kehilangan uang. Sudah beberapa kali diumumkan nggak ada, nah itu boleh kita menggunakan, itu sifatnya boleh. Nah tapi nantinya wajib doman, wajib mengganti ketika pemiliknya adalah datang. Ada lagi adalah ketika kita kadang itu di jalan menemukan jambu, ya kan, buah-buahan jatuh kita makan nggak tahu pemiliknya, itu namanya kan juga dikatakan barang-barang syubhat, tidak tahu kepemilikannya. Kita harus minta izin kepada pemiliknya supaya itu jelas halalnya atau jelas haramnya. Maka di sini dikatakan oleh Rasul layak lamuhunna kasyurun minan nas. Hal yang syubhat itu banyak orang yang tidak peduli apakah ini haram atau ini ada, nggak peduli. Yang penting diambil-ambil saja. Nah itu namanya layak. Maka sampai Rasul menyampaikan famanit taqosubat faqat famanit taqosubat istabro alidini wa airdihi. Maka barang siapa bisa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia termasuk ciri-ciri orang yang membersihkan agamanya atau harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Maka barang siapa yang mau melakukan perkara yang syubhat, maka dia sama dengan melakukan perkara yang haram. Seperti apa? Seperti diibaratkan adalah seorang penggembala, dia mengembala kambingnya berdekatan dengan batasnya tanah milik orang lain. Yang namanya kambing itu kalau di tetangganya itu ada rumput yang hijau, maka otomatis kambingnya itu akan meloncat mencari rumput yang lebih hijau. Nah, kalau kambingnya tadi makan rumputnya orang lain tanpa izin, itu bagaimana hukumnya? Haram. Sehingga itulah makanya dikatakan ibaratnya syubhat itu adalah kita berada di batasnya tanah haram atau di batasnya antara halal dan haram. Dan orang itu kalau sudah di batas sangat sulit sekali untuk terhindar dari perkara yang haram. Maka sebaiknya bagaimana? Ya kita menjauh dari perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas hukumnya. Kemudian yang selanjutnya ala wa inna likulli malikin himan. Wa ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa semua yang ada di dunia ini pasti punya aturan. Nah, aturannya Allah itu ya yang ada di Al-Qur'an. Allah membatasi, saya terangkan tadi. Ada memiliki harta itu ada caranya, tidak langsung dimiliki, kadang diberi, kadang diwaris, kadang diwakaf, kadang dijual, kadang disedekahkan, itu namanya memiliki harta. Itu. Selain itu menjadi haram, kalau nggak haram menjadi syubhat, kalau nggak jelas harganya. Kemudian selanjutnya wa ala wa inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadal jasad kullu ala wa yaqulu. Nah, ini kita diingatkan bahwa ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi bahwa Allah mengingatkan di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Maka